Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Irfan. Kali ini kita akan membahas mengenai peringkat kompetisi Liga 1 Indonesia yang mengalami penurunan peringkat seusai digusur oleh Liga Kamboja. Ada beberapa kerugian yang bisa dialami sepak bola Indonesia karena penurunan peringkat ini. Yang menjadi pertanyaan, kok bisa kita disalib oleh Liga di Kamboja? Jangan kemana-mana, karena kita akan bahas lebih dalam lagi. Berdasarkan perhitungan situs 40 Rankings, Liga 1 Indonesia kita turun di peringkat 11 wilayah Asia Timur. Posisi ini menempatkan posisi kompetisi Indonesia di urutan ke-6 di antara negara-negara Asia Tenggara. Peringkat pertama masih dipegang oleh Thailand, disusul oleh Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Kamboja. Dari segi historis, tentu ini memalukan karena di bawah Kamboja yang lebih kecil dari Indonesia. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir menjelaskan bahwa sejak dirinya menjabat sebagai orang nomor 1 di PSSI, sudah berupaya memperbaiki kompetisi ini. Ia juga tahu bahwa PT Liga Indonesia Baru atau LIB selaku operator kompetisi sudah berupaya meningkatkan kualitas liga. Dalam satu wawancara di kanal YouTube The Highway, Pak Erick menjelaskan bahwa dalam hal ini PSSI tak bisa ikut campur tangan terlalu banyak karena hanya punya saham 1% di Liga Indonesia Baru. Sisanya, klub-klub yang memiliki kendali penuh kompetisi. Oleh karena itu, PSSI tidak bisa memiliki 100% kendali penuh atas Liga Indonesia Baru. Posisi Indonesia di peringkat ini harus tergusur oleh Liga Kamboja yang mengalami kenaikan 1 tingkat. Fakta ini seharusnya mulai menjadi perhatian utama para pemangku kebijakan sepak bola Indonesia. Sebab ada beberapa kerugian besar yang bisa timbul karenanya. Berikut sejumlah kerugian yang bisa dialami sepak bola Indonesia setelah melorotnya peringkat kompetisi Liga 1 di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, jatah wakil di kompetisi Asia. Indonesia bisa kehilangan jatahnya untuk mengirimkan wakil ke kompetisi Asia setelah mengalami penurunan peringkat ini. Sebab jatah wakil tersebut kini sudah menjadi milik Liga Kamboja yang berada di peringkat kelima. Indonesia kehilangan jatah 1 kuota untuk lolos langsung ke fase grup AFC Champions League atau AFC di level 2. Sebab Indonesia hanya memperoleh jatah melalui playoff ACL 2 tersebut. Sementara itu, 1 kota lainnya dimiliki Indonesia ialah slot untuk mengikuti playoff AFC Challenge League. Ini bisa menurunkan peluang partisipasi klub-klub Indonesia di kompetisi antar klub Asia. Yang kedua, jadi kalah pamor. Menurut peringkat kompetisi sepak bola tersebut juga bisa mempengaruhi pamor Liga 1 Indonesia di mata para investor tentunya. Sebab secara nilai jual, Liga 1 Indonesia bisa mengalami penurunan secara marketing. Catatan ini berpotensi merugikan untuk mencapai sponsor yang bersedia untuk membantu penyelenggaraan kompetisi. Pasalnya, nilai jual kompetisi di Indonesia bisa mengalami penurunan. Ketiga, penurunan exposure. Dengan lebih sedikit tim yang berpartisipasi di level Asia, exposure klub dan pemain Indonesia di kancah internasional menjadi terbatas. Ini dapat mengurangi daya tarik Liga 1 bagi pemain asing berkualitas. Tak hanya itu, kerugian yang bisa timbul ialah menghambatnya perkembangan pemain lokal karena kurangnya pengalaman bertanding di level yang lebih tinggi. Yang keempat, perkembangan pemain muda.
Kompetisi di level Asia memberikan kesempatan berharga bagi pemain muda untuk menguji kemampuan mereka melawan pemain dari negara lain yang memiliki kompetisi yang lebih tinggi. Kurangnya kesempatan ini dapat menghambat perkembangan pemain muda Indonesia, sebab mereka hanya punya kesempatan tampil di level domestik. Penurunan ini menjadi tamparan keras bagi sepak bola Indonesia yang selama ini dianggap lebih unggul secara historis dan berkualitas. Meski PSSI dan PT LIB telah berupaya melakukan pembenahan, terbatasnya kewenangan PSSI dalam mengelola liga menjadi hambatan utama. Dampak dari penurunan peringkat ini sangat merugikan, mulai dari hilangnya jatah langsung kompetisi Asia, menurunnya daya tarik Liga 1 di mata sponsor dan investor, sehingga minimnya kesempatan bagi pemain lokal untuk bersaing di level internasional. Situasi ini mengancam perkembangan talenta muda Indonesia dan harus segera ditangani secara serius dan kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan. Teman-teman, mari kita jadikan penurunan peringkat ini sebagai alarm sekaligus momentum untuk berbenah. Termasuk kita sebagai pencinta sepak bola dengan merubah perilaku kita dalam bertindak dan berkomentar tentunya. Sepak bola Indonesia punya potensi besar, tapi tanpa pembenahan yang serius dan menyeluruh, potensi ini akan menjadi cerita lama. Kita butuh keberanian, ketegasan, dan komitmen dari semua pihak, mulai dari federasi, operator liga, hingga klub itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Irfan agar teman-teman tidak ketinggalan berita seputar sepak bola. Terus dukung sepak bola Indonesia dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola.